Anti, saya bungkus teh ais ya. Nah, oke. You mau ikat tepi ke ikat mati? Hah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Ati Penang. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dimanapun berada, semoga semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala usahanya atau bisnisnya, dan sukses semua untuk teman-teman ya. Oke, untuk kali ini sesuai dengan judul, saya akan membuat culture shock atau culture shock. Udah apa aja pokoknya, ingin sharing pengalaman saya selama pertama kali saya datang ke Malaysia, atau orang Indonesia pertama kali sampai ke Malaysia, yang membuat saya itu sedikit agak bingung ya, atau pertama kali datang itu betul-betul membuat saya itu wah, berbeda banget ya dengan di Indonesia kayak gitu ya kan. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru hadir jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendukung channel Ati. Untuk sharing pengalaman pertama saya, culture shock ya, di Malaysia ini. Untuk yang pertama yaitu pasar malam. Nah, pasar malam di sini itu sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, teman-teman. Ya kan? Kalau di Indonesia kan ada seperti permainan-permainannya gitu ya, pasar malam ya. Dan ya ada juga sih kalau di Indonesia tuh jual baju, makanan kayak gitu. Tapi kan lebih banyak ke permainan ya. Seperti ada tong setan, itu apa itu yang baling-baling itu ya. Terus ada yang mainan anak-anak kayak gitu kan. Nah, pokoknya meriah sekali lah kalau pasar malam di Indonesia ya kan. Dan kalau pasar malam di Malaysia ya, saya taunya di Penang saja ya teman-teman ya. Tapi saya lihat juga pasar malam di negeri-negeri lain ya, itu sama. Kalau pasar malamnya itu hanya menjual seperti pasar biasa gitu. Pasar malam tuh di sini ya menjual sayuran juga, misalkan seperti buah-buahan gitu ya, ada pakaian juga, makanan ya. Tapi kalau saya lihat itu kebanyakan pasar malam di sini itu lebih banyak menjual makanan dan baju-baju. Nah, seperti di video saya sebelumnya itu saya ada upload satu video pasar malam di Farlim ya kan, di Air Hitam. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Nah, seperti itulah pasar malam di sini. Tidak ada permainan-permainannya. Kalau di Indonesia kan sangat meriah sekali, ya kan? Dan untuk yang kedua, ya, yang membuat saya itu heran, namanya juga orang baru datang ke negara ke negara lain gitu ya, pasti banyak sekali hal-hal yang kita itu betul-betul wah, kok begini gitu ya. Oke, yang kedua yaitu orang asing. Nah, orang asing di sini itu banyak sekali ya. Saya tuh belum kalau di jarang sekali lihat seperti orang India, orang Nepal kayak gitu ya, yang badannya itu tinggi, besar, hitam ya. Nah, jadi saya itu sempet kaget juga di sini tuh kalau keluar, ih kok banyak ini ya, kok banyak orang yang kulitnya hitam. Karena kita tuh membayangkan orang Melayu Malaysia itu kan Melayu ya, sama seperti di tempat kita kayak gitu ya.
berpakaian muslim apa kayak gitu ya. Ternyata banyak sekali setelah di ini kan mereka itu kan seperti itu gitu kan, mereka kerja ya sama seperti saya gitu maksudnya. Jadi orang asing ya banyak sekali lah, kita lihat lah orang asing di sini gitu ya, karena memang Malaysia ini banyak sekali pekerja-pekerja asing juga kayak gitu. Nah, ya pokoknya sedikit agak beda lah gitu ya melihat mereka punya badan tinggi, besar, hitam gitu kan jarang banget kan di Indonesia gitu. Untuk yang ketiga yaitu waktu terang. Nah, jadi kalau di sini itu waktu terangnya itu sekitar jam 7 ya teman-teman ya, jam 7 pagi itu baru nampak terang ya. Kadang jam 7 juga masih nampak gelap gitu. Jam 7.30 lah baru mulai nampak. Nah, jadi kalau jam 7 itu di Indonesia kan udah rame ya, semuanya udah pada sibuk dengan aktivitas, sudah mau pergi sekolah ya kan, karena masuk sekolah juga pagi jam 7 ya, kalau di Indonesia jam 7.30 ya masuk. Kalau di sini jam 7 itu masih sangat gelap, apalagi jam 6 masih sangat gelap sekali. Nah, kalau waktu waktu malam itu nampak gelap, baru nampak mulai gelap ya, itu jam 7.30. Jam 7.30 ya, jam 7.30 PM itu baru nampak gelap. Tapi itu pun kadang masih nampak terang juga. Sudah mulai sangat gelap sekali itu sekitar jam 8 malam lah, itu baru nampak gelap banget. Ya, nah, jadi itu yang ketiga. Yaitu untuk yang keempat yaitu burung gagak. Kalau teman-teman lihat burung gagak di sini itu setiap hari itu suaranya udah kok kok kok, udah kiri kanan itu di depan belakang itu semuanya udah kok kok kok, udah setiap hari. Ya, banyak banget gagak di sini itu. Kalau kita di Indonesia ya, jarang banget kan kalau misalkan di kota kita dengar suara gagak kan. Kalau misalkan kita dengar suara gagak itu sudah ketujuh ke hal mistis lah. Misalkan mau ada sesuatu keluarga yang meninggal atau jiran yang meninggal gitu ya, kalau di Indonesia ya. Karena kebanyakan gagak itu seringnya bunyi kalau di Indonesia paling di daerah-daerah hutan, daerah-daerah perkuburan ya. Jadi kita setiap ada gagak bunyi itu pasti pikiran kita ke hal-hal mistis lah kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau di sini gagak itu sangat sangat banyak berkeliaran, bahkan di depan rumah itu hampir setiap waktu lah, pagi, siang, sore itu selalu kuak-kuak, selalu bunyi. Nah, gitu. Makanya kalau di sini misalkan ada gagak bunyi jangan dibilang, wah itu siapa ya yang mau meninggal ya? Bisa tiap jam, tiap detik ada yang meninggal. Gitu. Nah, itu dulu sempat juga saya, loh, kok banyak gagak ya? Nah, asing juga gitu di ini kita gitu kan. Terus yang kelima ya. Yang kelima itu cara membungkus es ya. Nah, ini setiap beli minuman di sini itu teman-teman pasti dikejutkan juga nih. Nah, jadi misalkan gini nih, anti saya bungkus teh ice ya. Nah, oke, you mau ikat tepi ke ikat mati? Hah? Jadi seperti ini nih ya contohnya teman-teman ya, ikat tepi itu ya. Nah jadi ikat mati ke ikat tepi. Jadi wah, ikat mati. Jadi gini, itu plastik ya kan. Kalau misalkan kita mau diikat tepinya saja itu berarti untuk siap diminum, tidak diikat semuanya. Jadi ikat tepi ujungnya saja pakai kayak tali rafia ya. Itu setelah itu yang ujung sebelah sini dikasih pipet. Nah, jadi ikat tepi. Kalau misalkan teman-teman mau dibungkus ya sudah diikat semuanya. Jadi tidak tumpah untuk diminum di rumah kayak gitu. Tapi untuk awal-awal kita pasti kaget kan, bilang ini ikat tepi
ikat tepi kayak ikat mati. Nah, ada pula itu plastik di ikat mati. Ya kan? Nah, setelah itu di sini untuk yang keenam ya, mobil dan motor itu, kalau di sini itu lebih banyak mobil dibandingkan dengan motor. Kalau di negara kita kayaknya paling banyak motor ya. Motor itu banyak sekali ya kalau di negara kita. Kalau di sini itu saya lebih banyak melihat mobil. Mobil. Nah, tapi di video saya sebelumnya saya sudah ada cerita sama teman ya, kalau kenapa di Malaysia itu lebih banyak mobil daripada motor ya. Nah, itu. Nah, itu ada beberapa pengalaman Ati ya. Yang pertama yang membuat Ati itu sedikit agak bingung gitu waktu pertama kali datang ke Malaysia. Tapi sekarang sudah mulai kita paham, jadi sudah santai ya. Tapi untuk pertama kali yang datang ke Malaysia, pasti teman-teman akan dikikukkan gitu ya. Dikikukkan, dibingungkan dengan segala hal, sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Itu sedikit sharing dari saya. Saya tidak berniat untuk membedakan antara negara kita dengan Malaysia ya. Kita cinta damai, ya kan? Kita nggak saling ini. Oke, sampai di sini dulu. Cuap-cuap Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.